Pengertian metode stepping stone. Metode stepping stone adalah suatu teknik yang berulang untuk berpindah dari suatu solusi awal yang layak ke solusi yang optimal dalam metode transformasi. Dalam metode stepping stone ada 6 syarat penyusunan jalur stepping stone. Yang pertama, arah yang diambil bisa di arah jarum jam atau berlawanan arah dalam membuat jalur tertutup. Kedua, hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. Ketiga, jalur khusus hanya mengikuti kotak terisi di mana terjadi perubahan arah, kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Keempat, baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat diteliti dalam penyusunan jalur tertutup. 5. Suatu jalur dapat melintasi dirinya sendiri. Keenam, sebuah penambahan dan pengurangan yang sama besar harus terlihat pada setiap baris dan kolom pada jalur tersebut. Contoh soal: suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di W, H, O dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik W, H, dan O ke gudang A, B, C adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel yang ada di sebelah kanan, dan pertanyaannya adalah tentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkatan terendah. Nah, langkah pertama adalah kita menyusun tabel alokasinya terlebih dahulu. Seperti bisa kalian lihat di tabel, kita memasukkan apa yang kita ketahui seperti kapasitas pabrik, kebutuhan gudang, dan biaya per ton dari gudang A ke pabrik W dan seterusnya. Nah, di sini itu ada X baris 1 kolom ke 1 atau di sini XIJ yang dimana adalah banyaknya alokasi dari sumber pabrik I ke tujuan gudang J. Nilai X IJ inilah yang akan kita cari. Jadi nanti X11 ini kita ubah menjadi sebuah bentuk nilai yang dimana nanti kita akan dapatkan di model atau di metode stepping stone atau batu loncatan. Prosedur alokasi. Pedoman prosedur alokasi tahap pertama adalah pedoman sudut barat laut atau Northwest Corner Rule, yaitu pengalokasian sejumlah maksimum produk mulai dari sudut kiri atas atau X11 dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Dapat dilihat pada tabel pertama, sudut kiri atas ada di WA, dan untuk pengisiannya kita bandingkan antara kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Kemudian ambil yang terkecil, 50 dengan 90 yang terkecil adalah 50. Karena kebutuhan gudang A sudah habis, maka HA dan OA tidak dapat terisi. Selanjutnya, sudut kiri atas ada di WB. Kita bandingkan kembali. Tadi 90 sudah diambil 50, sisanya 40. Maka 40 dengan 110 yang terkecil adalah 40. Maka untuk kapasitas pabrik W sudah habis. Dan untuk WC tidak dapat terisi. Lanjut, sudut kiri atas selanjutnya ada di HB. Kita bandingkan lagi, karena tadi 110 sudah diambil 40, sisanya 70, maka 60 dengan 70 lebih kecil 60. Untuk kapasitas pabrik H habis, maka untuk HC tidak dapat terisi. Selanjutnya, sudut pandang kiri terdapat di OB. Kita bandingkan lagi, tadi 110 sudah diambil 40 dan 60, maka sisanya tinggal 10. 10 dengan 50, maka yang terkecil adalah 10. Kebutuhan gudang B habis, sisanya ada OC dengan kebutuhan gudang dan kapasitas pabrik 40. Nah, setelah semua terisi, kita hitung berapa biaya pengangkutannya, yaitu
WA sama dengan 50 dikali 20, WB sama dengan 40 dikali 50, HB sama dengan 60 kali 20, OB sama dengan 10 kali 10, dan OC sama dengan 40 kali 19, yang setelah dijumlahkan hasilnya adalah 3.260. Selanjutnya, kita masuk ke stepping stone atau batu loncatan untuk mencari kolom yang kosong. Yang pertama ada kolom HA, kemudian OA, WC, dan HC. Untuk mencari kolom yang kosong tersebut, boleh searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk yang H itu berlawanan arah jarum jam. Untuk plus dan minusnya dilihat dari titik awal plus, kemudian untuk loncatan pertama menjadi minus, loncatan ketiga plus, dan seterusnya. Dan untuk setiap loncatan harus berbelok ke kiri atau ke kanan, tidak boleh lurus atau diagonal sampai kembali ke titik awal. Nah, maka untuk mencari H itu ada HA sama dengan HA dikurangi HB ditambah WB dikurangi WA. Jadi H itu 15 dikurangi HB 20 ditambah WB 5 dan dikurangi WA 20. Maka hasilnya minus 20. Nah, untuk OA, WC, dan HC pun sama seperti itu, di mana OA sama dengan 0, WC sama dengan minus 6, dan HC sama dengan minus 19. Nah, dari angka-angka yang disebutkan tadi, yang dimana HA sama dengan negatif 20, OA sama dengan 0, WC sama dengan negatif 6, dan HC sama dengan negatif 19, kita dapat mengetahui bahwa manakah baris dan kolom yang memiliki nilai terkecil. Ya, benar, HA dengan nilai negatif 20. Maka dari itu, kita akan mengoptimalkan atau memperbaiki batu loncatannya dengan cara kita lihat alur atau batu loncatan dari HA, yang dimana terdapat HA, HB, WB, dan WA. Setelah itu kita lihat angka-angkanya, dimana HB memiliki 60, WB memiliki 40, dan WA memiliki 50. Di antara tiga angka itu, manakah yang terkecil? Ya, 40. Maka dari itu, 40 akan digunakan, atau angka 40 akan digunakan untuk menambahkan atau mengurangi setiap baris kolom pada alur HA. Kita harus ingat bahwa untuk HA itu nilainya plus, untuk HB nilainya negatif, untuk WB nilainya plus, dan untuk WA nilainya negatif. Sehingga kita dapatkan HA sama dengan 0 ditambah 40 yang hasilnya 40, HB yaitu 60 dikurangi 40 yang hasilnya 20, WB sama dengan 40 ditambah 40 yang hasilnya 80, dan WA yaitu 50 dikurangi 40 sama dengan 10. Setelah itu, setelah kita dapatkan angka-angka tersebut, kita akan menghitung ongkos biaya pengangkutannya, yang dimana 10 dikali 20 ditambah 80 kali 5 ditambah 40 kali 15 ditambah 20 kali 20 tambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19 sama dengan 2460. Setelah didapatkan, kita akan mencari lagi atau menghitung sebuah baris kolom yang tidak memiliki nilai, yang dimana kita dapatkan untuk WC sama dengan negatif 6, HC sama dengan negatif 19, dan OA sama dengan 20. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa masih ada sebuah baris kolom yang memiliki angka negatif, sehingga kita harus mengoptimalkannya. Perbaikan kedua dengan menggunakan metode batu loncatan.
Di sini karena HC memiliki nilai sama dengan min 19, maka diambil untuk mengoptimalkan. Dilihat dari nilai yang paling terkecil di sini yaitu adalah nilai 10. Langsung saja, HC sama dengan 0 ditambah 10 hasilnya adalah 10. HB sama dengan 20 dikurangi 10 hasilnya adalah 10. OB sama dengan 10 ditambah 10 hasilnya adalah 20. Dan OC adalah hasilnya 30 dari 40 dikurangi 10. Bisa kita lihat gambar di samping. Langsung saja kita substitusikan bahwa 10 dikali 20 ditambah 80 dikali 5 ditambah 40 dikali 15 lalu ditambah 10 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 20 dikali 10 ditambah 30 dikali 19 dengan total atau hasil keseluruhannya yaitu 2270. Nah, langsung saja kita mencari WC, yaitu 8 dikurangi 5 ditambah 20 lalu dikurangi 10 dengan hasilnya yaitu 13, dan OA adalah 25 dikurangi 10 ditambah 20 dan dikurangi 15 dengan hasil OA adalah 20. Nah, biaya pengangkutan perbaikan kedua yaitu sebesar Rp2.270. Lalu, dari hasil di atas, didapatkan hasil akhir dengan biaya pengiriman minimum sebesar Rp2.270 dengan pertama, memiliki 90 unit produk dari pabrik W, lalu didistribusikan ke gudang A sebanyak 10 dan gudang B sebanyak 80. Nah, selanjutnya, memiliki 60 unit produk dari pabrik H, lalu didistribusikan ke gudang A sebanyak 40, ke gudang B sebanyak 10, dan ke gudang C sebanyak 10. Dan yang ketiga yaitu, memiliki 50 unit produk dari pabrik W, didistribusikan ke gudang B sebanyak 20, dan ke gudang C sebanyak 30.